Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Eka Alfionita, NPM 20031010103117, mata kuliah Hukum Agraria dari kelas 04. Berikut adalah jawaban saya terkait pertanyaan yang telah Ibu berikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari hukum agraria. Hukum agraria adalah himpunan berbagai hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya agraria, seperti yang dijelaskan pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana ruang lingkup dari hukum agraria ini meliputi hukum penguasaan atas air, hukum pertambangan, hukum perikanan, dan juga hukum tenaga dan unsur-unsur ruang angkasa. Nah, bagaimana kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajahan? Jadi sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku, yakni sebelum tanggal 24 September 1960, hukum agraria di Indonesia ini bersifat dualistik, karena pada waktu itu masih bersumber dari hukum adat dan juga hukum pertanahan barat. Nah, pada masa ini ada terjadi 3 babak. Yang pertama ada sebelum Indonesia merdeka, yakni tersusun berdasarkan sendi-sendi pemerintahan jajahan, karena bersifat dualisme, yaitu artinya berlakunya hukum adat dan juga hukum barat, dan juga tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi rakyat asli, karena dalam hal ini bertujuan untuk mensejahterakan kolonial. Kemudian di mana pada masa itu juga kita kenal dengan yang namanya ada asas domain verklaring, yaitu setiap bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya itu adalah milik negara. Kemudian babak yang kedua adalah setelah Indonesia merdeka atau sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yakni adanya penghapusan desa perdika, kemudian juga ada penghapusan tanah partikelir, dan juga kemudian ada pengaturan bagi hasil dan juga pengaturan izin pemindahan hak atas tanah barat. Kemudian yang ketiga ada babak ketiga, yaitu setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan kemakmuran sesuai dengan pasal 33 ayat 3, yaitu untuk diperlukan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian terkait dengan tujuan dibentuknya dan dilakukannya Undang-Undang Pokok Agraria ada 3 hal. Yang pertama, untuk meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan sebagai sarana untuk mewujudkan kemakmuran serta keadilan bagi rakyat. Karena dengan adanya tanah atau sumber daya alam itu dapat dikelola dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan nantinya juga akan menimbulkan manfaat. Lalu hal yang kedua ada meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan pertanahan. Kemudian yang ketiga ada untuk meletakkan dasar memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat, karena semua tanah itu dapat didaftarkan dan juga nantinya akan mendapatkan dokumen yang sah, seperti yang dijelaskan pada pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini mengapa diperlukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian yang menjadi dasar hukum agraria nasional di Indonesia itu menetapkan hukum adat sebagai hukum agraria nasional, seperti yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, dan berdasarkan atas persatuan bangsa. Nah, hukum adat di sini terbagi menjadi 2 sumber. Yang pertama ada sebagai sumber utama, yaitu penggunaan tanah untuk kepentingan bersama dan jangan sampai nantinya itu dapat merugikan orang lain. Dan yang kedua ada sebagai sumber pelengkap. Dalam hal ini lebih mengutamakan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, dan juga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Soal nomor 2, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hak bangsa, hak menguasai, dan juga hak wilayah. Yang pertama ada hak bangsa. Jadi hak bangsa Indonesia ini telah diatur di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi di dalam hukum tanah nasional. Hak ini juga menjadi sumber bagi hak-hak penguasaan atas tanah yang lain. Karena hak bangsa Indonesia ini telah mengandung 2 unsur. Yang pertama ada unsur kepunyaan dan juga unsur kewenangan. Unsur kepunyaan ini berarti subjek atas hak bangsa Indonesia ada pada seluruh rakyat Indonesia itu sendiri dan juga meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada yang kedua tadi unsur kewenangan, itu berarti tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penguasaan terkait dengan pengurusan tanah yang dilaksanakan oleh negara. Lalu yang kedua ada yang namanya hak menguasai. Hak menguasai ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, karena hak ini bersumber dari hak bangsa Indonesia sendiri dan kewenangannya juga bersifat publik, seperti yang dijelaskan menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan memelihara bumi, air, dan juga ruang angkasa, serta juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan juga
juga menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Nah, subjek dari hak menguasai dari negara ini adalah Negara Republik Indonesia sendiri sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dan juga meliputi semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini baik sebagai tanah yang belum maupun yang sudah dimiliki dengan hak perorangan. Kemudian yang ketiga ada hak ulayat. Nah, hak ulayat ini telah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan juga kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Nah, subjek dari hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, baik yang tinggal di wilayah yang sama maupun yang terikat dengan hubungan darah. Nah, bagaimana pengaturan terkait dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, kemudian hak pakai publik ataupun hak pakai privat dan juga hak pengelolaan. Nah, yang pertama ada hak milik. Itu telah diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak penguasaan tanah milik perorangan oleh negara. Ketentuannya juga dijelaskan pada pasal 28G dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945 yang mengisyaratkan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap seluruh harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, dan setiap orang juga berhak untuk memiliki hak milik pribadi, dan hak milik tersebut nanti dapat diambil alih secara sewenang-wenang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun juga. Kemudian yang kedua ada hak guna bangunan. Itu telah diatur pada pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hak guna bangunan adalah hak-hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu itu paling lama 30 tahun, dan nantinya guna bangunan ini dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga ada hak guna usaha. Itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hak guna usaha itu hanya diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Seperti yang dijelaskan pada ayat 2-nya, untuk perusahaan yang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Kemudian yang keempat ada yang namanya hak pakai publik dan juga hak pakai privat. Jadi hak pakai ini adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah negara yang dikuasai langsung oleh negaranya, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang dalam hal untuk memberikannya, atau tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Kemudian yang kelima ada hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan ini adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya itu sebagai dilimpahkan kepada pemegangnya. Soal selanjutnya, soal nomor 3, saya akan membacakan ilustrasi terkait dengan pertanyaannya. Pada tahun 1990, PT Matahari mendapatkan status HGB di atas tanah negara. Kemudian pada tahun 1992, PT Matahari membangun apartemen untuk kepentingan komersil di atas tanah hak guna bangunan tersebut, baik untuk disewakan serta dijual dengan status hak milik. Jadi pertanyaannya, siapakah subjek pemegang hak sewa dan hak milik atas tiap-tiap bahagian apartemen tersebut? Jadi di sini subjek pemegang hak sewa itu adalah yang menyewa apartemen tersebut, dan juga sebagai subjek pemegang hak milik itu merupakan PT Matahari. Kemudian berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut? Jadi jangka waktu yang dijelaskan dalam pasal 26 sampai pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 itu jangka waktu pertama kali paling lama 30 tahun. Lalu nanti dapat diperpanjang selama 20 tahun dan juga nanti dapat diperbarui lagi paling lama 30 tahun. Kemudian, apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangunan tersebut ternyata mengurung atau menutup akses perkarangan atau bidang tanah lain? Berdasarkan pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, itu pemegang hak guna bangunan berkewajiban untuk memberikan jalan air atau kemudahan lain bagi perkarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah hak guna bangunan tersebut. Kemudian, apakah PT Matahari dapat menjamin objek hak guna bangunannya kepada bank? Menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna bangunan adalah hak milik untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan 20 tahun. Kemudian dapat juga dialihkan atau beralih kepada pihak lain dan juga dapat dijadikan sebagai bangunan tetap dan dibanding dengan hak tanggungan. Jadi dalam hal ini PT Matahari itu dapat menjadikan objek hak guna bangunannya kepada bank. Kemudian, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PT Matahari atas hak guna bangunan yang diperolehnya? Jadi, berdasarkan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, PT Matahari ini berhak untuk menguasai
kembali dan juga menggunakan tanah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, lalu juga mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi maupun usahanya. Kemudian juga untuk mengalihkan hak tersebut kepada orang lain dan juga membebani dengan hak tanggungan. Lalu dijelaskan berdasarkan pasal 30 dan juga pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, PT Matahari ini kan sebagai pemegang hak guna bangunan juga berkewajiban untuk membayar uang pemasukan, kemudian menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan juga memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Kemudian juga nantinya menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan apabila jangka waktunya telah habis. Nantinya juga akan menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah dihapus kepada Kepala Kantor Pertanahan dan nantinya akan memberikan jalan air atau kemudahan bagi bidang tanah yang berkurung di dalamnya. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4. Terlebih dahulu saya akan membacakan ilustrasi soalnya. Di wilayah Sumatera Utara terjadi sengketa kepemilikan tanah antara PT Sentosa yang bergerak di bidang perkebunan dengan masyarakat sekitar. Masing-masing pihak saling mengklaim kepemilikan tanah atas tanah yang ada. Sebagai akademisi hukum, bagaimanakah Anda menyelesaikan atau memberikan pandangan hukum atas kasus tersebut? Jadi, perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah itu yang masih belum memiliki sertifikat dengan itikat baik sebagaimana yang telah diatur pada pasal 32 dan juga pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu dapat mengajukan pengaduan, kemudian keberatan dan juga gugatan melalui pengadilan untuk mencari kebenaran mengenai kepemilikan hak atas tanah yang sah. Nah, di sini saya sebagai akademisi memiliki saran yang pertama, perlu mengingatkan kembali pentingnya sertifikat sebagai alat bukti yang sah terkait dengan kepemilikan atas tanah sebagai alat bukti yang sah tersebut, serta alat bukti yang kuat. Dan juga disarankan kepada masyarakat yang masih menggunakan alat bukti kepemilikan tanah yang berupa sertifikat tanah itu untuk segera mendaftarkan tanahnya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan alat bukti yang sah terkait dengan hak atas tanah yang sah dan kuat menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu sertifikat hak atas tanah. Lalu yang kedua, terkait dengan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat, itu perlu adanya ketersediaan perangkat hukum tertulis dan jelas serta lengkap. Karena dalam hal ini diharapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam bidang pertanahan itu perlu direvisi kembali agar sesuai dengan apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam keadaan sekarang ini. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 5. Terlebih dahulu saya akan membacakan ilustrasi dari soal tersebut. Pada tahun 2015, seorang warga negara Indonesia merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara asing. Padahal dia memiliki tanah seluas 5 hektar. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingannya atas kepemilikan tanah tersebut? Saat itu dia memiliki 3 orang anak yang masih berstatus warga negara Indonesia. Jadi, ketika seorang warga negara Indonesia beralih status menjadi warga negara asing, maka terdapat beberapa hak atas tanah yang tidak dapat lagi dimilikinya dan harus dilepaskan. Hal ini dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria terkait dengan status kepemilikan tanah dan bangunan yang dapat diberikan bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu hanya sebatas hak pakai atau hak sewa saja. Sehingga selain dari kedua hak tersebut, maka hak atas tanah yang dipunyai oleh warga negara Indonesia harus dilepaskan apabila ia hendak memutuskan untuk menjadi warga negara asing. Ketentuan ini telah ditegaskan di dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah kemudian beralih menjadi warga negara asing wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun setelah hilangnya kewarganegaraan. Dalam hal ini, warga negara Indonesia yang telah kewarganegaraan asing dapat mengalihkan hak milik atas tanahnya itu kepada anak-anaknya yang masih berkewarganegaraan Indonesia. Tadi kan di soal dibilang bahwasannya dia masih memiliki 2 orang anak yang berstatus warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh orang tersebut terkait dengan pemindahan kepemilikan tanah untuk anaknya. Salah satu opsi yang paling aman adalah dia harus memberikan atau merubah status kepemilikan tanah tersebut menjadi milik anaknya, ataupun jika tanah tersebut menjadi terbuka lagi, maka tanah tersebut dapat dijualnya ataupun dapat diberikan secara cuma-cuma dalam artian bisa digunakan atau diwakafkan. Namun berdasarkan soal dikatakan bahwa seseorang tersebut masih memiliki anak, jadi tanah tersebut dapat dialihkan atau diubah nama menjadi kepemilikan atas anak tersebut. Sekian penyampaian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian jawaban tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.